Captain Marvel atau Spiderman? Mana ya? Loh Sabella, ngapain sih ngomong-ngomong sendirian? Aku lagi bingung loh Meme. Aku harus pilih superhero yang mana nih? Mau pilih Doraemon, Captain Marvel, atau mau pilih Spiderman? Kalau Meme nggak pilih semuanya. Kenapa Losa? Padahal kan mereka sudah hebat-hebat tuh seperti di TV. Kurang jago loh Sabella. Losa nggak tahu ya, ada loh yang lebih jago daripada mereka. Dia bisa bangkit di hari ketiganya dari kematiannya dan bisa juga menyembuhkan banyak orang. Wah, ada ya Losa? Ada dong Sabella, namanya Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merayakan hari kebangkitannya. Sebelum itu, Sabella, kita sapa dulu dong kids yang ada di rumah. Wah, iya ya. Hai kids, Selamat pagi. bersyukur ya kita bisa berkumpul untuk merayakan hari kebangkitannya. Hari ini Losa Meme akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesus
bersyukur jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, tengah, hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, benar ya loh Meme. Yesus mengalahkan semua jagoan yang ada di dunia. Bener banget loh Bella. Tuhan Yesus tidak hanya jago, tetapi Dia penuh kasih. Wah, setuju banget ya loh Meme. Kasih Yesus tidak berkesudahan. Kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih Yesus. Kids, kita mau sama-samakan pujikan dengan semangat pujian kasih Allah tak berkesudahan. Selamat pagi semuanya. Loser Rere senang sekali karena setiap kita hari ini boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang boleh mati untuk setiap kita. Tadi Loser Meme dan Loser Bella sudah mengajak setiap kita untuk bisa memuji nama Tuhan. Tadi di awal Loser Bella kebingungan harus pilih superhero yang mana ya. Ngomongin soal memilih, kalau adik-adik sendiri kalau disuruh pilih superhero yang mana sih yang adik-adik mau pilih? Kalau Loser Rere dulu Loser Rere itu bakalan pilih Power Ranger yang warnanya pink. Kalau kids yang ada di rumah mau pilih yang mana nih? Superhero di zaman sekarang ini beda ya sama zamannya Loser Rere, Loser Bella atau Loser Meme. Pastinya superhero yang ada di zaman sekarang punya kelebihan yang lain ya. Tapi kids yang ada di rumah, ada satu superhero yang tidak akan pernah bisa digantikan walaupun zamannya sudah berubah. Maksudnya gimana tuh Loser Rere? Maksudnya adalah walaupun tahun kita berganti dari 2001, 2021, 2031, superhero yang satu ini
tidak akan pernah tergantikan. Karena superhero yang ini akan selalu diingat. Tahu nggak siapa superhero-nya? Iya, yang tadi loh. Jagoan kita adalah Yesus. Kenapa sih jagoan kita adalah Yesus? Karena hanya Yesuslah yang bisa bangkit dari antara kematian. Dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu menunjukkan adanya kemenangan. Setiap kita selalu mau menang kan kids. Kalau kita lomba aja maunya menang. Kalau kita lagi ada acara 17-an Agustus, Loserere yakin kids yang ada di rumah kalaupun harus ikut lomba pasti pikirannya mau dapet juara. Makan kerupuk seneng deh kalau misalnya juara 1. Itu Loserere banget tuh dulu. Atau ketika kita ada di sekolahan, kita ada ranking, ada peringkat gitu ya, ada juara. Setiap kita pasti rindu banget dapat juara yang pertama. Itu menunjukkan setiap kita itu hebat ya salah satunya. Dan pastinya ada usaha kerja keras yang kita lakukan. Makanya setiap kita sangat mau jadi orang-orang nomor 1 yang hebat. Tapi Tuhan Yesus ya kids, Dia menunjukkan kehebatannya dengan melakukan sesuatu yang bisa membawa setiap kita ini mengalami hal yang sangat baik. Hal yang sangat baik ini tidak akan bisa kita temukan di dalam dunia ini kecuali kita menemukannya di dalam Tuhan Yesus. Iya nih kids, apa sih yang membuat kita jadi lebih baik? Itu loh ketika Tuhan Yesus mati, yang kita ingat di dalam Jumat Agung di hari Jumat yang lalu, kematiannya di atas kayu salib, ketika Dia harus menerima segala hukuman, ketika Dia harus dicambuk, ketika Dia harus pakai mahkota berduri, ketika Dia harus mengalami apa? Dipaku tangannya dan kakinya. Bahkan yang membuat lebih sedih adalah ketika Tuhan Yesus harus mengalami banyak ejekan, banyak sekali olok-olokan untuk dirinya. Dan Dia harus dikatakan sebagai pribadi yang bersalah. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah salah dan tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya karena ada orang-orang yang membenci dirinya, akhirnya mereka bersepakat untuk memikirkan, untuk bisa menjatuhkan Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus akhirnya diadili, dihukum, padahal Dia tidak bersalah. Kids, hal inilah yang membawa Tuhan Yesus menjadi satu pribadi, menjadi satu Allah yang begitu hebat. Dan sangat layak untuk disebut sebagai jagoan. Ngomongin soal jagoan, setiap superhero itu selalu ada datang ke dalam dunia, di dalam cerita-cerita ya. Untuk membawa kedamaian bukan, untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Coba nih Loserere mau tantang setiap kids yang ada di rumah. Loserere punya satu games, kids boleh baca, lihat petunjuknya. Kira-kira apa yang harus dilakukan para superhero ini ketika mereka ada dalam satu kondisi. Gimana ya supaya mereka punya cerita yang lebih baik. Seperti superhero pada umumnya yang harus menghasilkan kebaikan ataupun perdamaian di dunia. Coba yuk kita sama-sama tengok games yang ini. Wow, ada para Avenger, Iron Man, Captain America, Thor, Hawkeye, dan Black Widow yang lagi kumpul di rumah Hulk nih. Mereka lagi mau main Nintendo bareng. Tapi Hulk cuma punya 4 pemain nih untuk gamenya. Sedangkan mereka tuh ada berenam. Jadi apa ya yang sebaiknya mereka lakukan? Coba nih baca nih. Apa tindakan yang harus mereka ambil? Apa guys? Apa? Bergiliran, betul banget. 100 untuk kids semua. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2 ya. Siap-siap semuanya. Wow, sekarang ada Batman, Superman, dan hal-hal yang mau mereka lukis. Batman dan Superman ternyata ikut les ngegambar nih kids. Mereka bertengkar karena lukisan yang mereka buat itu mirip. Batman pikir Superman meniru. Tapi Superman pikir juga Batman lah yang meniru. Apa yang sebaiknya Batman dan Superman lakukan?
Apa ya kids kira-kira? Apakah mereka harus berantem, saling berteriak, membiarkan saja hal itu terjadi? Enggak ya. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Mereka bisa melakukan, memikirkan yang terbaik, atau mereka bisa saling menghormati. Karena kan sama-sama ngegambar ya. Dan bisa aja sih gambar idenya itu bisa sama. Pernah gak nih kalian? Seru banget kan tadi gamesnya? Iya, para superhero itu ketika ada dalam satu kondisi mereka lagi mau main ceritanya ya. Dan akhirnya mereka harus milih apa yang harus mereka lakukan. Dan kita tadi udah pilih pilihan kisahnya yang baik-baiknya kayak apa. Saling mengalah ya. Ataupun akhirnya bisa saling memaafkan. Yang pasti hal-hal yang baik itulah yang harus dilakukan. Itulah tugas daripada superhero, memberikan hal yang baik terwujud di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Makanya waktu ada kejahatan mereka datangkan. Mereka akhirnya menumpas kejahatan tersebut sehingga bumi ini selalu dikatakan kondisinya baik-baik saja. Kids, Tuhan Yesus gak cuma membuat kondisi dunia itu jadi baik loh dengan kematian dan kebangkitannya. Ia membuat hal yang lebih dahsyat. Apa ya yang dia buat? Yesus membuat relasi antara manusia dengan Allah yang tadinya hancur akhirnya bisa dipulihkan. Tahu nggak gimana caranya supaya relasi itu bisa didamaikan? Nggak dengan cara lain, yaitu dengan Yesus yang berkorban untuk setiap kita. Kids, setiap kita kalau misalnya lagi salah ya, lalu mau minta maaf sama seseorang, maka kita sendiri kan yang harus bilang, datang kepada orang tersebut dan kita bilang, maafin aku ya papa, maafin aku ya mama. Dan di saat itulah kita akhirnya berbaikan. Dan menariknya adalah Tuhan Yesus itu sebagai sosok ataupun pribadi yang waktu itu tuh lagi nunggu permintaan maaf para manusia. Tapi maafnya manusia ini gak akan pernah bisa membuat relasi antara Allah dengan manusia itu baik loh. Karena itu Tuhan Yesus lah yang harus mati. Yang harus memberikan dirinya. Supaya perdamaian itu terwujud. Karena itulah kids, hal ini adalah hal yang begitu dahsyat. Hal yang begitu mahal harganya yang kita nggak bisa bayar, yang kita nggak bisa lakuin. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Dan sungguh bersyukur Tuhan Yesus boleh datang untuk setiap kita. Allah memikirkan rencana penebusan untuk setiap kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka melanggar apa yang sudah Allah perintahkan. Di saat itu juga Allah sudah memikirkan gimana ya caranya untuk bisa selamatin manusia yang disayang olehnya. Kids, ini hebat banget, ini dahsyat banget, ini anugerah. Karena itu setiap kita harus mengingatnya dan mengucap syukur akan hal tersebut. Kids, ada satu hal lagi yang harus lo saudara kasih tahu untuk setiap kita. Kalian kalau lagi bersalah pasti dapat hukuman kan dari papa mama. Misalnya kalian gak ngerjain PR dan ibu guru telepon pada papa mama kalian. Ini gak ngerjain PR nih si Timi. Papa mama pasti ketika ketemu kalian pulang dari sekolah bakal ngomong, Timi, kenapa kamu gak kerjain PR? Terus si Timi bilang, iya karena aku keasikan main game. Dan hukuman yang papa mama berikan adalah 1 minggu tidak boleh buka handphone, tidak boleh main game. Itu hukuman namanya. 1 minggu harus belajar lebih giat lagi. Yang tadinya cuma 2 jam, jadi akhirnya harus 4 jam karena itu hukuman yang diberikan. Setiap kita kalau salah itu harus dihukum. Ada konsekuensinya. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia bersalah, ada hukuman yang harus dilakukan, yang harus diberikan. Apa sih hukumannya?
Lo Saudara kasih tahu ya, ini adalah hal yang begitu mengerikan, yaitu kemarahan daripada Allah. Kids, kalau kita bikin papa mama marah aja rasanya kita takut banget. Apalagi ketika kita buat Allah yang menciptakan kita itu marah dan bersedih. Waduh, lo Saudara gak bisa bayangin gimana dahsyatnya, kengeriannya. Waduh, ngeri banget kids. Dan itulah hukuman yang akan diberikan untuk manusia yang berdosa. Allah gak mau yang disayangnya ini dapat hukuman. Karena itu lagi-lagi Allah memikirkan bagaimana caranya supaya yang disayang olehnya, yang diciptakan olehnya, yang begitu berharga, yang begitu sangat baik di dalam mata Allah, itu bisa diselamatkan. Karena itulah Yesus jagoan kita datang ke dalam dunia untuk selamatin engkau, anak-anak yang ada di rumah saat ini, selamatin lause-lause yang ada, selamatin orang tua kalian dari hukuman Allah. Allah memberikan hukuman itu kepada Tuhan Yesus. Iya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia itu dimurkai oleh Allah. Dia menerima murka Allah. Bukan cuma sekedar sakit fisik karena paku, dicambuk. Enggak. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan Yesus alami. Yaitu kengerian karena Allah Bapa. Karena Allah Bapa menjatuhkan murkanya pada Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia itu lagi mengemban. Dia lagi memikul setiap dosa-dosa kita. Kita yang suka nyontek, kita yang suka marah-marah, kita yang suka berbohong, kita yang suka egois, kita yang suka ngomong kasar, dan lain sebagainya. Semua dosa kita diberikan pada Tuhan Yesus. Dan dengan kematiannya, hukuman daripada Allah Bapa itu tidak dijatuhkan kepada setiap kita. Bersyukur banget ya kids untuk kebaikan daripada Allah yang mengasihi kita. Karena itu kids, kalau Tuhan Yesus cuma mati, kita ini akan tetap dapat murka daripada Allah. Tetapi karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu menunjukkan benar ketika Tuhan Yesus mendapatkan murka Allah, dia akhirnya menang melawan maut. Iya, melawan maut yang harusnya ada untuk kita. Dan karena itulah relasi kita, relasi manusia nih dengan Allah bisa kembali dipulihkan. Makanya nih setiap kita udah bisa berdoa, udah bisa memuji nama Tuhan dengan leluasa. Setiap kita bisa ngerasain disayang, ngerasain damai sejahtera, ngerasain sukacita. Itu bukan karena diri kita, tapi itu lahir dan berasal daripada Allah. Karena Yesus jagoanku. Dialah yang sudah bangkit memberikan hidup buat setiap kita. Asal kita terus percaya kepadanya. Oh iya kids, maka apa ya yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu Allah itu bangkit untuk setiap kita? Yesus bangkit dan hidup kembali. Kids, maka setiap kita harus hidup dengan penuh ketaatan. Iya, sebagai tanda syukur kita sudah ditolong oleh Allah. Kita harus taat, hidup sesuai dengan apa yang Allah mau untuk setiap kita. Lalu yang kedua, setiap kita juga diajak untuk bisa menceritakan keajaiban Allah. Ia membagikan kasih Allah kepada orang banyak. Wah kids, hal inilah yang paling sulit ya kayaknya. Tidak, lo Saudara kasih tipsnya nih. Kids, setiap kita udah punya handphone,
kita udah punya media sosial. Yuk, hari ini ketika kita dengar cerita kebangkitan Tuhan Yesus, share dong. Kasih tahu ke teman-teman kalian, kasih tahu ke tetangga kalian yang ada WhatsApp ya lewat status kalian. Atau kalian bisa kirim pesan, Yesus baik, Yesus mengasihimu. Wih kids, itu menjadi salah satu tanda setiap kita bisa bersaksi pada orang lain tentang Yesus yang sayang dengan setiap kita. Tadi kita yang pertama disuruh apa? Yes, bener, taat. Yang kedua, sharingkan, berbagi kepada orang-orang banyak. Dan yang ketiga kids, apa sih yang harus kita lakukan lagi? Yang ketiga, kita harus hidup dengan dekat dengan Tuhan. Iya, sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sudah ditebus dosanya, diberikan hidup kekal, maka kita harus hidup dekat dengan Tuhan dalam relasi kita setiap hari. Kita bisa berdoa padanya, tidak lupa untuk baca firman Tuhan, tidak lupa untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga akhirnya bisa melayani Tuhan dengan kita punya relasi yang dekat. Wah kids, gampang banget ya hal ini. Iya, ini cara-cara praktis yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur karena kita sudah ditebus, diselamatkan, diampuni dosa-dosanya. Kita menerima anugerah. Yesus sayang sama kita. Wih, karena Yesus hidup selamanya. Saudara mau ajak setiap kita nyanyi yuk. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengirimkan putramu untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Tuhan, kami saat ini mau memohon ampun kalau masih banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan.
Hari ini kami mau belajar untuk semakin baik dalam hidup kami menuruti kebenaran firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran akan Engkau. Kami mau lebih rajin dalam sekolah, dalam ibadah, dan membantu orang tua melayani Tuhan Yesus juga. Kami juga mau belajar untuk bisa berbagi tentang kasih yang sudah kami alami kepada orang lain. Tuhan, kami juga mau belajar untuk semakin intim hubungannya dengan Tuhan, semakin dekat, semakin kenal akan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, bergembira, dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami ingat sehingga kami terus boleh bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah. Selamat merayakan Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup untuk setiap kita. Jadi berkat ya kids, semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.